Oke, hari ini kita akan coba menggambar menggunakan pilihan dari drawing. Drawing ini adalah untuk menggambar dua dimensi, menampilkan gambar dalam bentuk dua dimensi dengan lengkap dengan ukuran-ukurannya. Sebagaimana biasa, kita selalu harus memastikan bahwa kita bekerja dalam format yang sudah tepat, yaitu milimeter, ISO, dan lain sebagainya, tergantung dari standar yang kita pilih. Jadi kalau sudah oke, kita cancel, kemudian kita pilih drawing. Oke, sambil nunggu loading. Ya, masih belum muncul. Loadingnya agak lama, 1 menit. Oke, ketika muncul yang pertama, sudah ada default dari Inventor sendiri. Jadi kita bisa menentukan mau bekerja di kertas ukuran berapa. Di sini kita bisa lihat ini resource-nya, semua kebutuhan yang ada seperti kertas, ukuran kertas, kemudian garis pinggir, kemudian papan nama. Kalau istilah di sini adalah title block, kemudian border untuk garis pinggir dan lain sebagainya. Nah, kita lihat dulu kertas yang ada sekarang di sini. Ini yang akan dikerjakan. Edit sheet. Edit sheet, kita bisa melihat bahwa kertas yang sudah aktif adalah A3. Jadi kita kalau mau bekerja dengan A4, ini kita catat ya. A4 kita ganti, dan di sini bisa kita lihat ukuran kertasnya, tingginya 210 mm dan lebarnya 297. Kemudian kita okekan. Nah, oke. Ukurannya di kertas papan nama. Sekarang papan nama kita punya standar sendiri. Bukan yang ini. Kita punya standar sendiri yang sudah ada ukuran dan bentuknya. Di sini yang sudah ada, kalau kita lihat di title blocknya ISO yang sudah aktif. Nah, untuk bisa menggunakan sendiri kita perlu membuat dulu. Klik di sini, klik kanan, kemudian muncul define new title block. Jadi kita mendefinisikan yang baru. Nah, sekarang menu-menunya berubah dalam bentuk sketch. Jadi tinggal kita sketch menu baru kita dimanapun bisa kita buat. Misalnya di sini sudah ada ukurannya, kalau tidak salah yang ini 185 enter, kemudian 5 10 15 tambah 10 25 mungkin ya, saya lihat dulu untuk memastikan. Oke, papan nama kita sudah ada ukurannya 180 lebarnya, tingginya 25, ini 50, 84. Nah, ini bisa kita set, dan bentuknya ada garis bawah, kemudian satu, ini dibagi 1 2 3 sampai ke bawah. Oke, jadi kita gambar. Ini tadi bisa kita lihat adalah 25 180, jadi ini 180 meter. Kemudian kita garis ini garis 2 dulu, ini
memanjang sampai di sini. Kemudian di sini ada 1. Kemudian di sini ada 1 lagi. Baru 1 2 3. 1 2 3. Sini ada 1. Kemudian di sini nyambung. 1 2, ada 1 lagi. Di sini. Kemudian di sini ada 2 garis. Kita zoom untuk memudahkan kerja. Oke, sekarang kita lihat ukurannya. Nah, di sini ada 1 lagi. Tidak sampai ke situ. 1 2 ada kesalahan. Kita hapus dulu. Oke, yang ini kita hapus. Ini kita delete, sini kita delete. Nah, sekarang kita kasih ukuran yang ini 50 84 30. Oke. Di sini 50, ini di sini 84 84, satu lagi 30. Nah, yang ini sudah otomatis. Dia akan tertulis 16 di dalam kurung, kita harus menerimanya. 16 dalam kurung artinya sudah fix sisanya. Kemudian yang ke atas 25 di 10, ini 55. Oke. Berarti ini dari ini yang sudah kita definisikan di sini 25. Berarti ini 5. Kemudian yang ini ke sini
5, kemudian yang ini satu lagi 5. Oke, kemudian 30, 10, 4, 30 sama 45. 30, 30, yang ini ke sini 45. Oke, yang ini sudah otomatis. Nah, sudah terbentuk formatnya. Sekarang teksnya ini kita zoom ke sini. Nah, teks tinggal kita coba dulu ketikkan. Yang pertama adalah sini, kita bawa di sini skala. Kita lihat terlalu besar skala, sementara kita punya ruang di sini adalah 5 mm. Kemudian ini bisa kita edit. Ke kanan, edit text. Nah, formatnya kita ambil yang tengah. Jadi kalau kita letakkan di sini nanti apa? Bisa ini 3 mm terlalu besar, kemudian kita pilih yang 2,5 mm. Kemudian kita okekan. Masih terlalu besar, bisa kita rubah sedikit lagi. Klik kanan, edit text, kemudian kita blok, rubah menjadi 2,5. Oh, tadi belum di blok ya. Ya, sudah oke. Nah, sekarang bagaimana cara menempatkan dia di tengah? Ini kita besarkan untuk memudahkan memperhatikan. Ya, ini tadi sudah kita pilih dia menu di tengah. Jadi kalau batas atasnya kita letakkan di garis ini, oke, dan batas atas bawahnya di sini, dia akan posisinya di tengah. Bagaimana dengan yang sebelah kiri? Sebelah kiri kita geser secara manual di mana posisi yang kita inginkan. Oke, di sini. Nah, untuk yang lainnya tinggal kita copy. Diklik di sini, pilih menu copy, kemudian pilih objeknya sudah terpilih, pilih titik dasar untuk mengkopinya. Jadi kita memilih titik ini, klik, kemudian dipilih di sini, kemudian dipilih di sini. Di setiap sudutnya pasti otomatis akan pada posisi yang sama. Oke, kemudian dan nah, baru dirubah masing-masing. Yang pertama skala, ukuran, tanggal, dan begitu juga dengan yang lainnya. Sesudah ini selesai kita edit apa yang kita inginkan, bagaimana cara memindahkan ke sudut papan gambar. Nah, ini kita finishkan dulu. Finish, kita kasih nama papan nama. Save. Nah, hilang, tapi kita sudah memiliki satu template. Nah, ini kita hapus dulu karena tidak boleh ada dua papan nama dalam satu gambar. Kita delete, dia hilang. Kita insert yang punya kita sendiri. Insert, maka muncul di sini. Nah, ini kapan aja kita mau mengeditnya, kita tinggal edit di sini. Klik kanan, edit, maka dia akan kita dibawa ke tempat pengeditan dan kita bisa mengeditnya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, kemudian kita finishkan. Tidak ada perubahan, no. Oke, zoom all.
Nah, sekarang garis pinggir. Garis pinggir biasanya kalau untuk kertas A4, pinggir ini 10, pinggir ini 10, ini 5, ini 5, ini 5, ini 5, ini 10. Di sebelah sini di tujuannya di 10, nanti kita lihat kenapa. Nah, sekarang border yang sudah ada adalah yang ada sekarang ini. Kita mau merubahnya. Yang ini tidak bisa dirubah default, jadi kita harus buat yang baru. Klik kanan di border, kemudian define new border. New border, jadi kita tinggal buat garis kotak seperti biasa. Ini kotak ini baru kita definisikan kita mau jarak dari pinggir kertas itu berapa. Oke, kita kasih jaraknya ke sini. Lebar kertas itu 210 ya. 210. Kalau atasnya kita ambil 5, bawahnya dikata ambil 5, berarti tinggal 200. Enter. Samping ke sininya 297, berarti kalau di sebelah di sini diambil 10, sebelah sini diambil 10, berarti diambil 5, 292, berarti 282. 282. Nah, kemudian geser ke bawah. Nah, ini menentukan pertama dari pinggir dimension. Jadi ini sudah dimension. Harus dikira-kira berarti. Oke, dibuat garis bantu. Baru kita ambil dimensinya dari sini ke sini, kita buat misalnya 10. Itu balik di sini. Ini border yang lama, kita hapus dulu. Garis pinggir. Ini border yang lama kita hapus. Dia kosong, baru kita insert. Nah, pinggirnya belum pas, harusnya sebelah sini 5. Jadi kita edit.
Jadi kita edit dari pinggirnya, kita buat 10, ya geser ke sini, dari sini ke pusatnya 5 ya. Jadi sudah pas, kita finishkan. Tadi ada garis di sini, ini kita hapus saja. Oke, finish. Yes, kita simpan. Nah, papan nama yang garis pinggir seperti ini, yang pinggir ini perlu lebih besar karena ini untuk tujuan penjilitan. Kalau misalnya gambar disimpan, di sini akan diklaim, maka di sini sisanya akan sama dengan yang lainnya. Nah, sesudah papan nama kita siap, nanti bagian ini bisa diedit belakangan. Berikutnya kita memasukkan gambarnya. Untuk mengimport gambar part yang sudah kita kerjakan sebelumnya, kita tinggal tekan masukkan base ini, kemudian pilih gambarnya. Dalam hal ini saya coba pilih gambar yang sudah ada dari MATLAB yang dari Inventor ini. Oke, kita open. Nah, gambar kita mau 1:1 atau bisa kita rubah. Misalnya gambarnya terlalu besar, jadi kita bisa perkecil. Gambarnya terlalu kecil, bisa kita perbesar. Nah, sekarang kita gunakan aja yang 1:1. Baru di mana letak posisi yang pertama, pandangan depan, artinya di sini. Ya. Kemudian pandangan atas, ini yang kiri. Oke, kemudian bawah. Oke, kemudian atas. Kemudian 3 dimensi bisa di sini. Nah, kita tidak mau menampilkan gambar dalam bentuk solid, tapi hanya berupa garis seperti ini. Ini kita hapus, ini kita matikan shade-nya. Ini juga hidden line-nya kelihatan. Ya. Baru kita oke-kan. Maka jadilah gambar 2 dimensi kita. Nah, bagaimana untuk pemberian ukuran? Atau yang ini misalnya kita tidak pakai, ini bisa kita hapus. Tampilan ini bisa kita delete. View 3, tapi kita di sini mau menampilkan potongan. Klik kanan. Di sini ada section view. Ya. Section view kita diminta mulai dari mana mau kita tampilkan. Dari atas sampai bawah. Kemudian continue. Nah, section view ini potongan. Di sini kita buat potongan AA. Jadi kita okekan di sini tampilan potongannya. Nah, muncul dia potongan AA yang di sini. Selanjutnya untuk pemberian ukuran, ini sama caranya.
Oke. Di sini di menu annotate, kemudian kita pilih dimension. Jadi ya tinggal dipilih aja yang mana mau ditampilkan dimensinya. Ini karena dia bentuknya bulat, jadi otomatis akan muncul ini. Kemudian kalau kita perlu di zoom, di sini dia otomatis bukan ini dimensi jari-jari dan lain sebagainya ya. Nanti pokoknya dilengkapin semua ukuran yang diperlukan. Jadi kira-kira nah kalau sudah jadi nanti tinggal di print dalam bentuk PDF, print, oke, di print, kemudian dalam bentuk PDF di oke kan. Ini kertasnya sudah oke semua sepertinya. Oke kan. Disimpan di dalam dokumen, simpan. Nah, ini yang dalam bentuk PDF, mungkin tadi setting kertasnya tidak sama, tapi kalau pemilihan kertasnya sama, inilah yang akan diupload sebagai tugas. Oke, terima kasih.